Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan anak-anak, nama saya Pak Bagus Aditya. Saya mengampu menjadi wali kelas 7F, mengampu mata pelajaran PCUK. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada kalian karena telah mendaftar atau bergabung menjadi anggota siswa di SMP 29 Semarang. Dan saya pribadi mengucapkan minta maaf karena kita belum bisa bertatap muka karena kita masih dalam masa pandemi seperti ini. Sehubungan dengan itu, kita belajar melalui media daring, bisa melalui media WhatsApp, Instagram, YouTube, Google Meet, atau yang lainnya. Nah, saat ini kalian sudah dibuatkan grup per kelas kalian, dan saya harap di setiap kontak profil kalian disertakan nama lengkap kalian dan kelas kalian. Misal namanya Anissa Putri, kelas 7F. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian untuk proses pembelajaran kali ini kita melalui via daring. Namun setelah era pandemi atau saat kota Semarang sudah memasuki zona hijau, insya Allah kita akan bertatap muka. Nah, untuk proses pembelajaran saat bertatap muka, kalian nanti akan dipinjamkan beberapa buku dari perpustakaan. Jumlahnya mungkin sekitar 11 buku, yaitu ada buku PPKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPA, IPS, agama, prakarya, PCUK, seni budaya, dan bahasa Jawa. Setelah itu, anak-anak di era pandemi ini harus belajar IT. Nanti pihak sekolah akan memberikan link tentang aplikasi apa saja yang harus kalian kerjakan. Di sini di SMP 29 ya, kalian sudah pembelajarannya sudah berbeda dengan SD. Kalau SD itu gurunya cuma satu, ada guru kelas, kemudian guru olahraga sendiri, guru agama sendiri, biasanya seperti itu. Nah, untuk pembelajaran di SMP itu berbeda, satu pelajaran itu diampu oleh satu guru. Dan untuk grup WhatsApp yang tadi itu juga sama, ada beberapa mata pelajaran yang harus kalian ikuti. Contoh mata pelajaran PCUK, berarti nanti ada grup mata pelajaran PCUK sendiri. Kemudian grup bahasa Indonesia, berarti ada grup WhatsApp untuk bahasa Indonesia sendiri. Seperti itu. Nah, di era seperti ini, kata kunci untuk sukses itu seperti apa? Ya. Yang pertama, jam berapa kalian bangun pagi? Kemudian setelah bangun pagi, apakah kalian sudah beribadah? Kemudian saat sebelum melakukan pembelajaran, apakah kalian sudah mempersiapkan materi-materi yang akan kalian pelajari? Oke, seperti itu. Setelah itu, di era pandemi ini kita juga wajib untuk menjaga kesehatan. Nah, untuk menjaga kesehatan,
manfaat-manfaat dari menjaga kesehatan itu ada beberapa macam. Sebenarnya sudah banyak, tapi saya jabarkan ini ada sekitar 5 manfaat untuk kita dapat menjaga gaya hidup sehat. Manfaat-manfaatnya yaitu yang pertama, tubuh lebih berenergi. Tentunya kalian pernah makan makanan yang kurang bergizi, akibatnya tubuh kalian menjadi lemas, ya, lemas, lesu. Kemudian hal ini karena tubuh tidak mendapatkan gizi yang paling dibutuhkan oleh tubuh. Ya. Menjalani budaya hidup sehat termasuk dari konsumsi makanan, kemudian kebersihan di lingkungan sekitar kita, baik di lingkungan keluarga ataupun yang lebih privasi, yaitu lingkungan kamar tempat tidur kalian. Itu sebaiknya setiap hari setelah bangun tidur kalian bersihkan tempat tidur kalian, minimal ya spray setelah tidur dibereskan lagi. Setelah itu kalian juga butuh makanan yang bernutrisi. Tujuannya untuk apa? Itu tujuannya untuk, kalau kendaraan bermotor itu untuk bahan bakar kita menjalani aktivitas sehari-hari. Nah, makanan sehat bukanlah makanan yang mahal, ya. Kelompok makanan yang sehat itu termasuk 1, biji-bijian yang utuh, kemudian daging tanpa lemak, produk susu rendah lemak, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Setelah itu, energi juga sebenarnya didapatkan dari budaya hidup sehat yang lain seperti olahraga, tidur yang teratur, aktivitas fisik. Itu juga dapat membantu agar oksigen dan nutrisi tersampaikan dengan baik ke jaringan-jaringan tubuh kalian. Olahraga pun juga dapat membantu meningkatkan kualitas tidur. Nah, kenapa kok harus tidurnya cukup, ya? Karena kalau kurang tidur atau kualitas tidur kalian itu buruk, itu dapat memicu beragam masalah, ya. Masalah kesehatan termasuk itu menyebabkan lesu dan lemas, bahkan malas untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Kurang beristirahat juga membuat mood kalian menjadi buruk serta meningkatkan resiko penyakit. Manfaat kedua tentang budaya hidup sehat yaitu melawan penyakit. Menerapkan budaya hidup sehat seperti rutin berolahraga dan mengkonsumsi makanan sehat dapat membantu menurunkan resiko berbagai penyakit. Misalnya penyakit jantung, tekanan darah tinggi, stroke, sindrom metabolik, diabetes, depresi, dan beberapa jenis kanker itu dapat dilawan. Kemudian budaya hidup sehat juga diterapkan dengan mengecek kesehatan secara berkala, ya. Kalian bisa melakukan pemeriksaan berat badan. Saya rasa di setiap rumah kalian itu memiliki timbangan berat badan. Nah, itu setiap minggu atau setiap bulan kalian bisa mengecek berat badan kalian naik atau turun atau bahkan tetap stabil. Setelah itu detak jantung juga bisa dicek secara berkala, hingga tekanan darah juga perlu dicek secara berkala. Melakukan tes urin itu juga bisa, tes darah juga bisa. Itu akan memanfaatkan untuk deteksi dini masalah kesehatan kalian. Nah, di usia-usia kalian ini jangan sampai kalian mendapatkan atau terjangkiti penyakit yang serius seperti tadi yang saya sebutkan di atas, seperti penyakit jantung, stroke, dan lain-lainnya. Itu jangan sampai.
Setelah itu, yang ketiga, manfaatnya dapat meningkatkan kualitas mood kalian saat menjalani aktivitas sehari-hari. Budaya hidup sehat tidak hanya bermanfaat untuk kesehatan, bahkan kesehatan fisik itu sangat dianjurkan ya. Kesehatan psikologis dan suasana hati juga memerlukan pola hidup sehat yang perlu kita jalani. Olahraga dan aktivitas fisik misalnya membantu merangsang produksi endorfin. Selain itu, mengonsumsi makanan ini juga berpengaruh, terutama makanan yang sehat. Nanti berpengaruh terhadap penampilan fisik kalian, proporsional atau tidak. Setelah itu, di samping olahraga dan konsumsi makanan sehat, kalian juga bisa melakukan kegiatan positif yang lain agar hati tetap gembira. Misalnya, menjadi relawan sosial, atau untuk di era sekarang ini, cobalah bersosialisasi dengan lingkungan sekitar kalian. Sekarang kan banyak yang anak-anak yang bermain HP. Nah, itu di era sekarang sosialisasinya sedikit berkurang. Nah, saya himbau untuk kalian, silakan berinteraksi, diperbanyak interaksi dengan lingkungan sekitar kalian, masyarakat lingkungan sekitar kalian. Yang keempat, manfaat dari budaya hidup sehat, yaitu mengendalikan berat badan. Ya, yang tadi saya sebutkan, berat badan silahkan kalian cek secara berkala, baik secara 1 minggu atau 1 bulan sekali. Untuk rutin mengonsumsi makanan bernutrisi membantu kita terhindar dari berat badan yang berlebih serta memeliharanya tetap sehat dan ideal. Untuk yang kelima, itu dapat memperpanjangkan umur. Menerapkan budaya hidup sehat memberi kita kesempatan untuk hidup lebih panjang. Dan mengonsumsi makanan sehat seperti sayur-sayuran, buah-buahan juga dapat membantu mengurangi resiko kematian di usia yang muda. Nah, saya rasa sekian penjelasan dari saya. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita dapat bertatap muka secara langsung. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.